Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Aprilia dari kelas AKS 1, NIM 201105030036. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengauditan. Langsung saja, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi? Gambarlah hubungan di antara risiko-risiko tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu risiko bawaan. Risiko bawaan itu sendiri yaitu kerentanan dari saldo akun atau kelompok transaksi terhadap salah saji yang dapat bersifat material, dengan asumsi bahwa tidak ada yang terkait dengan pengendalian internal, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji tersebut digabungkan dengan salah saji di saldo akun. Yang kedua yaitu risiko pengendalian. Risiko pengendalian yaitu risiko yang mana salah saji dapat terjadi di dalam saldo akun atau kelompok transaksi dan dapat bersifat material, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji digabungkan dengan salah saji di saldo akun. Yang ketiga yaitu risiko deteksi. Risiko deteksi yaitu adalah risiko yang mana prosedur-prosedur substantif yang dilakukan auditor tidak akan mendeteksi salah saji yang ada di dalam saldo akun atau kelompok transaksi dan dapat bersifat material, baik untuk masing-masing salah saji maupun ketika salah saji tersebut digabungkan dengan salah saji di saldo akun. Nah, untuk mengurangi risiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima, dibutuhkan risiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah saat risiko bawaan dan pengendalian cukup tinggi. Sebagai contohnya, jika struktur pengendalian internal efektif dalam mencegah atau mendeteksi adanya sejumlah kesalahan, misalnya risiko pengendaliannya rendah, maka auditor dapat melakukan pengujian substantif yang sedikit efektif atau risiko deteksinya tinggi. Alternatifnya, jika saldo akun lebih rentan terhadap kemungkinan salah saji atau risiko bawaannya lebih tinggi, maka auditor harus menerapkan prosedur-prosedur pengujian substantif yang lebih efektif atau risikonya itu deteksinya lebih rendah. Lebih ringkasnya itu seperti lebih tingginya penilaian risiko bawaan dan risiko pengendalian, maka auditor harus memperoleh banyak bukti audit dari prosedur-prosedur substantif yang dilakukan. Itu jawaban nomor 1. Untuk soal nomor 2, sebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam menentukan imbalan jasa profesional. Kemudian jelaskan apa yang dimaksud dengan lowballing itu. Saya akan menjawab. Hal-hal yang dipertimbangkan saat menentukan imbalan jasa profesional audit yaitu yang pertama, keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Yang kedua, tingkat pelatihan dan pengalaman dari pihak-pihak yang terlibat saat melakukan jasa profesional. Yang ketiga, waktu yang diperlukan. Keempat, besarnya tanggung jawab saat melakukan jasa-jasa audit. Nah, untuk menurut peraturan pengurus IAP nomor 2 tahun 2016 tentang penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan, dalam menetapkan imbalan jasa audit, anggota harus mempertimbangkan yang pertama, kebutuhan klien dan ruang lingkup pekerjaan. Yang kedua, waktu yang diperlukan dalam setiap audit. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab menurut hukum atau statutory duties. Dan ketiga, tingkat keahlian atau level of expertise dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan. Kelima, tingkat kompleksitas pekerjaan. Keenam, jumlah personil dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan. Ketujuh, sistem pengendalian mutu
Dan yang ke-8, basis penetapan imbalan jasa yang disepakati. Nah, tadi kan ada 2 pertanyaan. Apa sih yang dimaksud dengan lowballing itu? Saya akan jelaskan. Lowballing itu adalah auditor menetapkan audit fee atau harga auditor yang lebih rendah ketika klien ketika klien pertama kali mendaftar dan untuk bertujuan mendapatkan klien yang lebih banyak. Kegiatan ini bukan merupakan tindakan yang tidak etis, namun mungkin terdapat sejumlah ancaman terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dasar yang timbul dari besarnya tingkat imbalan jasa yang ditawarkan. Misalnya itu ancaman kepentingan pribadi atas kompetensi dan sikap kehati-hatian yang profesional muncul jika imbalan jasa yang ditawarkan begitu rendah. Sehingga mungkin sulit bagi akuntan profesional untuk melakukan penugasan berdasarkan standar teknis dan profesional yang berlaku pada tingkat harga tertentu. Itu adalah jawaban untuk soal yang kedua. Untuk jawaban soal yang ketiga, mengapa kode etik profesi akuntan atau kode etik akuntan Indonesia publik itu diperlukan, baik akuntan publik atau akuntan internal? Ya, karena tujuan kode etik itu untuk pemuktahiran. Kode etik ini untuk meningkatkan profesi akuntan publik di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kompetensi, kualitas, daya saing, dan profesionalisme akuntan publik. Sehingga profesi akuntan publik maupun internal di Indonesia dapat selalu mengikuti dan memenuhi tuntutan perkembangan zaman itu gitu. Dan sekian atas jawaban dari soal-soal UTS pengauditan 1. Apabila ada kata yang tidak berkenan di hati, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.